dia harusnya tetap menghasilkan sama ya 36-37 gram. Nanti langsung dia akan save settingan kita yang terakhir. Berhentikan seperti yang kalian inginkan. Misalkan saya mau, nah biasanya tidak disarankan. Nah, setting untuk volumetric sendiri tidak dilakukan. Kali ini kita coba gabungin dua sistem kalibrasi seperti pakai yield dan pakai volume. Halo semuanya, balik lagi kita di Escarto Indonesia dengan saya Rio. Hari ini kita mau ngebahas satu pokok bahasan yaitu volumetric. Nah, volumetric ini ada di mesin Asterion itu ada dua, bagian kiri dan kanan. Nah, kalau kalian yang belum paham mengenai volumetric di mesin Asterion ini, nggak cuma di mesin Asterion ya, tapi secara keseluruhan. Kalau kalian kalian lihat mesin komersial, biasanya tuh di bagian tombol-tombolnya itu ada single double, lalu ada tombol continuous. Nah, single double ini biasanya di mesin komersial itu sistemnya namanya volumetric. Nah, volumetric itu artinya volume itu artinya isi, metric itu artinya ukur. Jadi yang diukur oleh si mesin ini adalah volumenya atau isinya yang akan dikeluarkan dari spout ini. Oke. Nah, volume yang terukur biasanya juga termasuk dengan volume yang terserap di bubuk kopi. Jadi, walaupun di sini akan nanti ada tampilannya di LCD-nya itu akan ada tampilan misalkan berapa mili. Nah, itu adalah total keseluruhan jumlah mili yang dikeluarkan atau dihitung oleh mesin yang dikeluarkan ataupun melewati bubuk kopi beserta espresso yang dihasilkan. Nah, kalau gimana caranya untuk setting volumetric, biasanya kita setting di sebelah kiri dari mesinnya atau di grup 1 itu bagian utama, lalu di nomor 2 ini bagian buntut atau ekor ya. Jadi biasanya setting di sebelah kiri, yang kanan ikut. Tapi kalau di setting sebelah kanan, yang kiri nggak ngikut. Jadi kalau kalian utamanya, biasanya kita setting dulu di sebelah kiri. Jadi misalkan ini ada 5 tombol, 4 tombol volumetric dan 1 tombol continuous. Yang 4 ini kalian bisa setting single double ini sesuai dengan keinginan kalian. Tombol single biasanya kita gunakan untuk kalian yang punya mesin dengan portafilternya ini single spoutnya, single spout. Tapi kalau yang ini biasanya kita pakai yang double spout. Kita settingnya untuk yang tombol double. Kalian setting yang single ini menjadi sama semua, untuk yang double semua boleh. Jadi itu sah-sah aja ya. Selama kalian hanya gunakan tombol portafilter yang single, maka kalian bebas mau pilih yang mana aja, ataupun kalian mau pakai portafilter yang double, kalian mau setting semuanya jadi double semua boleh. Itu untuk mempermudah misalkan SOP atau standar kalian di coffee shop kalian. Jadi ada beberapa coffee shop yang teman-teman mungkin buat itu semuanya standarisasinya untuk cappuccino, latte semuanya pakai double espresso, double ristretto. Nah, semua bisa kalian setting sama. Tapi kalau kalian misalkan ada diferensiasi antara menggunakan double ristretto atau single espresso, nah itu kalian diakomodir atau diberi fasilitas untuk men-setting atau merubah settingannya ini berdasarkan ukuran volume yang kalian inginkan. Oke. Nah, untuk di mesin home use biasanya mereka atau mesinnya itu memberhentikan berdasarkan detiknya atau jumlah detik atau jumlah waktu yang diperlukan. Tetapi di mesin komersial berbeda, kita pakai ada satu alat namanya flow meter. Flow meter itu bertugas mengirimkan sinyal ke dalam board atau ke dalam otaknya si mesinnya dan menghitung jumlah mili yang kalian gunakan. Jadi udah jelas ya bahwa yang ditakar adalah jumlah milinya. Nah, sekarang kita akan coba men-setting atau menetapkan berapa jumlah liquid espresso, mau berdasarkan volume atau berdasarkan yield. Kalau kalian biasa di coffee shop zaman sekarang, misalkan kalian pakai yield,
kalian bisa tambahkan timbangan di bagian bawah sini. Kalian bisa tambahkan shooter glass atau gini ya, atau kalian misalkan pakai jigger boleh juga, tapi biasanya kita pakai shot glass. Nah, kalian bisa menggunakan dua metode sekaligus berbarengan. Jadi misalkan kalian pengen lihat nih di milinya berapa, lalu di yieldnya berapa, kalian bisa tentukan. Oke, kali ini kita coba gabungin dua sistem kalibrasi seperti pakai yield dan pakai volume. Jadi kalian bisa lihat ya antara yield dan volume apakah sama atau berbeda. Oke, simak terus ya. Oke, berikutnya kita langsung setting. Pertama, kalau kalian mau setting volumetric, kalian harus siapin itu biji kopi. Nah, biji kopinya ini harus setiap kali kita setting single double ini itu harus baru giling. Jadi kalian nggak bisa pakai kopi yang kemarin, kalian nggak bisa pakai kopi yang udah jadi bubuk yang kemarin-kemarin gitu ya. Nah, biasanya tidak disarankan. Nah, setting untuk volumetric sendiri tidak dilakukan setiap hari, oke? Kalau misalkan kalian cek kalibrasi pagi-pagi dan itu keluarnya masih volumenya masih sama ukurannya, kalian nggak perlu setting itu terus tiap kali. Tetapi jika terjadi perubahan antara kiri dan kanan, kalian bisa setting kiri dulu untuk set ulang semua kiri dan kanan. Lalu jika kalian rasa yang kanan tidak sesuai, kalian bisa setting lagi yang sebelah kanannya sendiri. Jadi kalian bisa set ulang lagi di sini, oke? Nah, kita harus pakai kopi yang harus baru giling. Kedua, setiap kali satu tombol kita setting, dia akan langsung menyimpan dan kita tidak bisa memakai kopi yang tadi sudah dipakai untuk setting tombol sebelahnya misalkan seperti itu. Jadi kalian harus baru giling, baru tamping, baru ekstrak ya. Selalu setting seperti itu. Jadi kita nggak bisa menggunakan air saja. Misalkan, oh Mas Rio saya mau setting tapi tanpa kopi. Misalkan dipencet seperti ini tanpa kopi. Nah, ini nggak akan akurat. Kenapa? Karena air yang mengalir di sini kalian nggak bisa tahu banyaknya air yang terserap di bubuk kopinya sendiri. Ya, jadi nanti akan berbeda. Oke. Nah, bisa kalian tetapin misalkan, oh saya pakai 18 gram, selalu pakai 18 gram, maka di setting itu selalu di 18 gram. Nah, kemampuan 1 gram kopi untuk menyerap berapa mililiter air, itu semua akan berbeda-beda waktu kopinya ini masih fresh, atau udah stale, atau udah lama, kayak gitu. Oke, seiring waktu udah lama, kemampuan dia menyerap air juga berkurang. Jadi otomatis kalian setting ini bukan fix ya, jadi kalian sebagai barista di coffee shop, kalian harus paham gimana caranya merubah settingan ataupun mengkalibrasi ulang kayak gitu berdasarkan kopi yang kalian punya atau kalian pakai. Oke, hari ini kita pakai community blend. Ini salah satu blend favorit kita juga yang best seller, 70% Arabica dengan 30% Robusta. Kita coba ya. Saya biasa pakai 18 gram. Di sini terteranya 18 gram. Oke, kita akan pakai tamping seperti biasa. Kalian jangan rubah tenaga tampingnya. Lalu untuk masuk ke akses fitur untuk setting single double ini, volumetric ini, kalian harus menekan tombol yang bergambar ombak atau gelombang air ini. Ini adalah tombol continuous. Tahan tombolnya, tekan dan tahan selama kurang lebih 5-10 detik. Sampai di layar akan tulisannya DOS setting select within 30 second. Nah, kalian ditunggu selama 30 detik. Kalau jika kalian tidak menekan tombol single ataupun double yang ada di sini, nanti dia akan secara otomatis keluar dari mode program. Oke. Nah, kalau kalian pengen setting, usahakan semuanya sudah kalian prepare, baik itu timbangan ataupun gelas taker, semuanya kalian udah siapin. Contohnya jika kalau kalian lihat di sini, ini ada tombol yang tadi tidak nyala ya, atau tidak kedip-kedip. Nah, seperti ini. Yang bagian tombol ini tadi saya udah coba setting. Nah, kalau kalian mau rewrite, kalian mau tiban ulang, itu juga bisa. Ya, jadi
ini bukan settingannya akan ngunci terus, tapi bisa ditiban ulang. Oke. Atau misalkan tombol ini dia masih nyala nih untuk yang double. Nah, ini belum saya setting hari ini. Jadi kita bisa setting ulang di sini ya. Contohnya aja, misalkan kita setting. Kita coba dengan dua metode, yaitu pakai volume dan pakai yield. Jadi kalian bisa lihat dua-duanya. Oke. Kita tar, kita masuk di yang tengah. Berhentikan seperti yang kalian inginkan. Misalkan saya mau 1:2 yieldnya. Kayak tadi saya pakai 18 gram. Di sini terteranya untuk timbangan saya di 37, 36, 37. Saya berhentikan. Nah, kurang lebih kalau kalian lihat di volume, ini adalah single espresso dengan atau termasuk krema ya. Jadi buat teman-teman yang punya standarisasi, oh saya pakai single espresso dengan krema, oke. Saya pakai yield 1:2, oke ya. Jadi itu seperti satu mata uang atau satu koin dengan dua sisi yang sama. Nah, kalau koinnya tetap sama, espresso adalah tetap espresso seperti ini dengan yield ataupun dengan volume atau volumetric ya kita sebutnya. Nah, seperti ini. Jadi 30 ml include krema itu sama dengan 1:2 kira-kira. Oke. Nah, jika kita udah selesai, kita diamkan saja mesinnya, dia akan kembali keluar selama 30 detik. Nanti langsung dia akan save settingan kita yang terakhir. Misalkan 1:2 di sini ya, atau 30 ml include krema di sini. Maka berikutnya kalau kalian pakai dengan tombol 2 yang di tengah ini, kita akan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Oke, nah tadi kan kita udah selesai tuh setting yang pertama ya, untuk yang sebelah kiri. Nah, kita mau buktiin nih, coba apakah settingan ini tersimpan dengan baik atau enggak. Kita coba ulangin lagi, kita ekstrak menggunakan tombol yang paling kiri ini yang sudah kita setting tadi di 36-37 gram. Oke. Pakai gramasi kopinya harus sama kurang lebih. Jadi kita udah tentukan pakai 18 gram, semisal pakai 18 gram terus kayak gitu. Nah, ini kita lihat dia harusnya tetap menghasilkan sama ya, 36-37 gram. Sama seperti waktu dia pertama kali tadi kita setting. Ya, oke. Nah, kurang lebih sama. Kalau kalian bisa lihat di sini espressonya tetap sama ya, dengan total gramasi tetap sama 37 gram. Nah, di sini tetap sama, espresso yang kalian hasilin itu 30 ml include krema dengan gramasi yang sama. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk setting dari volumetric di mesin Asterion 2 grup kita ini. Kalian bisa aplikasiin kiri dan kanan. Nah, kiranya kalau kalian ada pertanyaan juga mengenai fitur-fitur lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.